ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Di akhir kajian ini kami mencoba untuk mengajak jamaah melakukan sedekah Al-Quran. Bapak Ibu, tabligh akbar dan kajian ini gratis di seluruh Indonesia karena saya melakukan safari untuk membantu suplai Quran ke seluruh Indonesia. Kami membantu pesantren-pesantren untuk mendapatkan Quran gratis dari wakaf jamaah. Kami membantu masjid-masjid seperti hari ini bencana yang melanda Sumatera, Aceh itu banyak melelang masjid Ibu, sehingga masjid-masjid kehilangan Al-Quran, Al-Qurannya hanyut dan tak berbentuk. Banyak orang yang berpikir cukup dengan suplai makanan mereka akan punya mental yang bagus, padahal demi Allah suplai batin juga perlu. Maka kami melakukan pendalaman Quran untuk mengirim masjid-masjid yang terdampak bencana sehingga mereka memiliki Quran untuk dibaca walaupun dalam kondisi darurat. Bantu kami Pak, saya minta please bantu kami untuk mensuplai kebutuhan Quran yang sangat banyak, karena memang sangat banyak dibutuhkan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Quran ini yang akan kita serahkan, Quran tajwid dalam terjemah ini untuk dibaca oleh mereka di saat kondisi penduduk urutannya Bapak dan Ibu. Tengok kanan kirinya, siapa yang dulu? Tengok kanan kiri. Yang baik-baik. Pasti ada yang duluan, gue yakin. Sekarang masalahnya bukan duluan atau belakangan. Betul. Masalahnya cukupkah amal kebaikan untuk alam berikutnya? Gak masalah duluan atau akhirat. Yang penting Pak, Anda sudah cukup modal. Ahsan amalah, langkah alam yang kelima, yaumul ba'ats. Setelah kiamat tiba, Anda dibangkitkan kembali untuk masuk ke yaumul mahsyar. Ibu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada yang pernah tahu padang mahsyar di mana, Bu? Bougainville, Bekasi. Enak banget padang mahsyar Bekasi. Jauh gue. Dari Depok ke Bekasi lumayan loh. Bapak, yaumul mahsyar itu kehidupan. Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar, wa Ardul Mahsyar. Nabi berkata, Palestina adalah taman mahsyar. Anda dibangkitkan dan dikuburkan di Palestina. Itu alasan kenapa kita membela Palestina. Karena Palestina bukan teritorial negara, tapi tanah akhirat yang akan mempertemukan kita. Jadi pada mahsyar itu Palestina. Setelah itu cukup enggak yaumul jaza. Ibu boleh dihisab sama Allah, ditimbang kelakuannya, dicocokkan semua perbuatannya, terima rapot dari kanan atau kirinya. Masuk ke alam berikutnya, yaumul syirat, melewati jembatan yang kanan kirinya neraka jahanam. Tiba dalam final destination, tujuan akhir kita, yaumul jaza, hari pembalasan surga atau neraka. 9 episode kehidupan, 3 sudah Anda lewatkan, kurang 6 lagi perjalanan. Wow. Ternyata bekalnya masih gini-gini doang. Ayo dong Pak, yuk saatnya kita gak main-main. Peringatan-peringatan dari Quran sudah cukup jelas, sudah cukup matang, agar kita betul-betul mempersiapkan kehidupan dengan nyata. Maka salah satu amalan yang paling baik itu adalah hindari sikap kikir dan luangkan hartamu untuk sedekahkan di jalan Allah. Banyak jenazah yang berkata, Ya Rabb irji'u, Ya Rabb tolakji'u, Ya Rabb kembalikan aku ke dunia Ya Rabb. Ditanya ibu Allah, untuk apa? Aku ingin sedekah.
Kenapa tidak sholat? Sedekah. Di ayat ini sedekah kenapa tidak sholat? Karena banyak orang yang sholatnya bagus, tapi sedekahnya tidak bagus sholat. Banyak yang orang ibadahnya bagus, tapi pelit dalam menggunakan harta. Itu kenapa banyak jenazah ini dibangkitkan kembali sekali saja, dikasih waktu kesempatan oleh Allah agar apa? Bisa bersedekah. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita hindarkan tabiat syubhat, tamak, lagi kikir. Tolong tanyakan kepada diri kita, berapa deposito yang sudah Anda punya? Ibu ada tabungan ya? Sama. Ada orang yang nanya, Ustaz punya tabungan nggak di sini? Nggak ada. Istri saya sampai, kok nggak nabung sih? Kayak orang lain untuk persiapan apa? Iya kan? Nggak kaget, apa yang bikin kaget? Kamu nggak punya tabungan sekali loh. Siapa bilang? Kamu nggak sadar ya? 42 karyawan yang kita punya, semua anak-anaknya sekolah dan pendidikannya kita yang tanggung. Itu tabungan ya. 42 karyawan yang kita punya, semua biaya sekolah anak-anaknya kita yang bayar. Itu investasi. Kamu nggak sadar? 42 karyawan, biaya sakit dan rumah sakitnya kita yang tanggung. Kamu nggak sadar ya? 42 karyawan, setiap keluh kesahnya kita bantu dan hidupnya. Itu tabungan sebenarnya. Jangan kamu pikir dengan menumpuk rupiah dalam bentuk deposito hingga ada jangka panjang dan tabungan rupiah yang kamu simpan. Itu merupakan tabungan salah, sebab rupiah akan ditinggalkan. Yang akan masuk dalam hidup kita, tabungan sebenarnya sedekah yang melakukan kepada mereka. Berapa banyak orang yang Bapak tanggung, Pak? Berapa banyak keluarga yang tidak tanggung, Bapak Ibu? Siapa saja tetangga-tetangga yang Anda hidupkan dengan uang Anda, itu tabungan kita. Maaf ya, maaf. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, man nafasa amrin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang suka membantu urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara 'ala al-mu'sir yassara 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kepentingan saudaranya di dunia, maka Allah pun akan memudahkan kepentingan dirinya di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Ibu, wallahu fi aidil abdi maka dan abdu fi aidil akhihi. Allah akan membantumu selama dirimu rajin membantu urusan orang lain. Bapak jangan pikir yang diuntungkan itu Bapak ketika membantu. Salah besar itu sedikit. Antara yang dibantu dan yang membantu, siapa yang diuntungkan? Yang membantu. Karena Allah tahu Anda punya hajat. Saat Anda memudahkan hajat orang lain, maka demi Allah hajat Anda dimudahkan oleh Allah. Wallahu fi aini abdi maka abdu fi aini akhihi. Siapa yang memudahkan hajat orang lain, maka demi Allah saat Anda punya hajat Anda dimudahkan. Sebenarnya yang diuntungkan itu kita yang suka membantu orang lain. Justru apa yang tidur? Ibu, ini hadis yang kedua keren banget. Kalau itu hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 1328. Rasulullah ditanya, ahabun nas ila Allah Ta'ala, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qala anfa'uhum linnas, yang paling dicintai Allah yang hartanya
dirinya, pikirannya, jiwanya bermanfaat untuk orang lain. Ibu kalau punya mobil Nissan Grand atau Alphard yang terbaru, kalau dipinjam tetangga perlu sakit aja. Kasih ya, benar ya. Ada tetangga butuh yang stratanya lebih rendah, pinjam mobil Anda yang mewah dan bagus. Halo, ibu mikir antara mobil dan kita. Coba ada kemuliaan Allah. Bapak punya harta buat apa kalau tak bermanfaat? Ibu, maaf, satu kancing baju yang Anda pakai ini akan dihisap ya. Untuk apa manfaatnya kepada orang lain? Apalagi harta Anda yang banyak, akan ditanya, punya mobil tapi nggak bisa dipinjam tetangga buat apa? Kamera, museum. Dan yang kedua apa ditanya lagi? Ahabul a'mal ila Allah Ta'ala. Amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi berkata, sururun tudkhilhu ala muslim, aw takasifu anhu kurbatan, aw tahdi anhu dainan, aw takutu anhu ju'an. Yang pertama, memudahkan urusan saudaranya. Yang kedua, menghilangkan kesulitan saudaranya. Yang ketiga, membayarkan hutang dan mengikhlaskan hutang kepada orang lain. Yang keempat, menghilangkan kelaparan orang lain. Ditutup dengan kalimat perenungan yang luar biasa. Wa an amsiya ma'ahi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tikafi fi hadhil masjid, yakni masjid Madinah Syahran. Orang yang berbuat kebaikan sekali saja untuk satu orang saja lebih baik daripada orang yang sholat sujud berzikir 1 bulan di Masjid Nabawi. Wow, kalau Anda rajin sholat tapi pelit, rajin ibadah tapi pelit, maka demi Allah ibadah yang kita lakukan tidak sebanding dengan membantu satu orang saja. Walaupun Anda sholat 1 bulan di Masjid Nabawi. Wow, ini menandakan jamaah kepikiran dan kepelitan harus dibuang jauh-jauh dan tolong dimanfaatkan harta kita. Terakhir kita akan membahas At-Takabur ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ketahuilah, hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Ingat, kepada Allah lah akan dibalas dan mendapatkan pahala yang banyak. Berarti seringkali harta ini membuat kita membatasi diri kepada Allah. Seringkali harta ini membuat kita membatasi diri kepada Allah sebab menjadi fitnah. Yang kedua, ada perintah di ayat yang ke-17, fattaqullah. Umat Rasulullah tidak serius dalam melakukan hubungannya dengan Allah karena sholat saja Bapak nggak paham. Padahal sholat itu menentukan hidup kita, kelakuan kita, tindakan kita, sikap kita. Nantinya tidak sedikit ibu sholat tapi masih ngomongin orang. Ini jangan saya cuma orang dari ini urusan Allah. Dilanjutkan dengan ayat yang 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa aksaru anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan seperti orang-orang yang meninggalkan Allah, Allah pun meninggalkannya. Dan orang-orang yang meninggalkan Allah, apa kata ayat tadi? Ulaika humul fasiqun. Anda fasik. Siapakah orang yang meninggalkan Allah? Orang yang sholat tapi tidak khusyuk dalam sholatnya, hingga kejahatan, kebencian, marah, dengki, dan perbuatan-perbuatan buruk melekat dan tubuh. Maaf, sholat yang benar
tidak akan bikin hati kita kotor, sombong, iri, dengki. Jangan mengaku bapak paling hebat ya. Anda tak punya hak privilege. Kekayaan yang Anda punya satu detik pagi subuh ini, kalau Allah ingin hancur, hancur dalam sekitar. Kita tidak punya hak privilege. Jadi gak wajib kita sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Semua milik Allah, cepat atau lambat akan dikembalikan. Ibu pun begitu, akan ditinggalkan dan meninggalkan. Betul. Makanya tadi bilang, wal tandur dan sunnah dalam likot. Tolong persiapkan bekalmu untuk kehidupan berikutnya. Faktanya dunia itu bukan tempat tinggal. Faktanya dunia itu tempat meninggal. Kenyataannya kesibukanmu untuk dunia melebihi kepentingan akhirat. Hingga apa? Buka handphone lebih sering daripada buka Quran. Sehingga sampai hari ini 30 juz Quran belum dihafalkan juga. Surat-surat pendek tidak melekat. Lalu apa kerjaan kita di muka bumi ini? Secara fitrah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti apa? Tolong sadar Pak, materi ini bukan tujuan. Kita ini akan mati. Cepat lambat kita akan pergi. Nah kalau ternyata jam 8 hari ini ibu meninggal, hari ini ibu meninggal, saya tanya sekali lagi, apakah cukup dengan ibu? Kita terlalu terlena dengan kehidupan yang saat ini kita rasakan. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita. Ibu, cukup ada waktu membuat suasana hidup dengan tujuan yang benar. Wabat tadi fima akan darul akhirat. Tolong perbanyak bekal-bekal akhirat. Walatan sarasibaka minat dunia. Dan jangan lupakan urusan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tetaplah berbuat baik dimanapun kau berada, sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Wala taqul fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul muhsinin. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah benci kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Mari kita bersama-sama mengasah hati dan jiwa untuk merenungi tentang ayat syuha. Wa man yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Surat At-Taubah ayat 16. Wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar dari syuha, tamak lagi kikir, insyaallah dia tergolong orang-orang yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mengawali dengan sedekah pagi. Tausiah akan dimulai setelah kita sedekah pagi, karena salah satu yang paling baik adalah melakukan sedekah setelah bangun tidur. Tajtamimul malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salat subuh. Berkumpulnya malaikat pagi dan malam di waktu sholat subuh dan setelahnya. Itu kenapa disunahkan kalau subuh jendela rumah dibuka, diterangkan lampu rumah agar malaikat rahmat masuk dalam rumah dalam keadaan barokah. Baik, kami akan membawa Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita akan melakukan sedekah pagi. Kita praktekkan amalan kita untuk tidak kikir di pagi hari, sebab al-muta'addi, ibadah muta'addi akan mendoakan kita. Orang yang bersedekah di awal pagi hari saat membuka matanya, maka rezeki dan kehidupan barokah akan menghampiri. Kami akan mengajak ibu untuk bersedekah terlebih dahulu. Silakan kepada petugas sambil bersedekah kita berselawat bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya, ya Nabi salam
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa balla minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha Inna Allah kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah, sebagaimana namanya Raudhah Taman Jannah Surga, maka kita berharap yang hadir di tempat ini betul-betul mengejar dan ingin meraih surganya Allah. Mohon maaf kalau pertemuan ini terkesan mendadak Bapak Ibu, cepat dan memang tidak direncanakan sebelumnya, namun tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk hadir di majelis ilmu Taman Surga dalam rangka taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kehadiran Bapak Ibu insyaallah dibalas oleh Allah dengan dimudahkan urusan-urusan. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna. Maka siapa yang duduk di kajian Al-Quran, duduk untuk hadir dalam majelis ilmu, berarti orang itu sudah berusaha untuk memuliakan Allah dan memudahkan urusan Allah. Maka siapa yang memudahkan urusan Allah, Allah pasti akan memudahkan urusan Allah.
Saya yakin Anda dan saya punya urusan-urusan yang harus diselesaikan. Insya Allah dengan hadirnya kita di sini, kita berharap Allah membalas kebaikan-kebaikannya dengan memudahkan urusan kita. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, doa ini saya ambil dalam kitab Al-Du'a wal Kitabi wa As-Sunnah karya Dr. Syekh Said bin Wahf Al-Qahtani Hafizahullah. Sekali lagi, doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang paling sukses dalam berniaga, hingga hartanya terus berputar karena sedekahnya sangat kuat. Bahkan sebagian umat Islam mengambil sistem bagaimana menjadi seorang niagawan atau pengusaha yang sukses. Maka yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah sepertiga hartanya dibawa pulang, sepertiga hartanya diputar untuk modal, sepertiga hartanya disedekahkan. Antara keuntungan yang dibawa pulang dengan keuntungan yang disedekahkan sama besarnya. Tidak seperti kita masih mikir-mikir untuk membantu masjid, mikir-mikir membantu orang, tetapi untuk urusan beli kulkas LG terbaru yang ada YouTube-nya 4 pintu seharga 35 juta, tidak pernah berpikir coba menyumbang seharga 40 juta untuk panti asuhan, berpikirnya butuh 40 tahun. Terkadang misalnya tidak adil. Bapak goyong untuk membangun istana, mengisi furniture dengan harga-harga mahal, tetapi untuk jalan Allah masih terkadang dipikirkan dan diperhitungkan. Padahal demi Allah, tamak lagi pikir adalah syubhat. Hal itu sangat dilarang oleh agama. Apa itu syubhat? Terkadang barang-barang kita lebih mahal daripada sedekah kita. Beli handphone dengan iPhone terbaru puluhan juta tak masalah, tetapi untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, terkadang masih menggunakan kalkulator untuk dipikirkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab ini mengangkat doa dari Abdurrahman bin Auf, dan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa ini, Bu, agar apa? Terhindar dari syubhat. Tamak lagi pikir. Mari baca doanya dulu bersama-sama. Semoga mulai hari ini dijauhkan dari kesempitan hati dan kepikiran lagi tamak kepada Allah. Mari Bapak Ibu ikuti saya doa yang diajarkan Rasulullah yang diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf yang saya bawa dari kitab Ad-Du'a minal Kitabi wa As-Sunnah karya Profesor Dr. Syekh Said bin Wahf Al-Qahtani Hafizahullah. Mari bersama-sama niatkan untuk membaca doa ini karena disunnahkan untuk membaca doa ini. Bersama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kini suha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, hilangkan dalam diri kami sifat suha, tamak lagi kikir, dan golongkan kami minal muflihin, orang-orang yang beruntung. Imam Ash-Shawqi ketika tawaf melihat Abdurrahman bin Auf tidak membaca doa apapun kecuali doa ini yang beliau baca. Allahumma kini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Kenapa kalimat terakhir tuntun aku menjadi orang-orang yang beruntung? Kalau sudah beruntung, Pak, berarti dunia akhirat akan menguntungkan kita, baik dalam agama ataupun dunia. Maka ketika tawaf tidak ada bacaan lain
melainkan bacaan ini yang dibaca. Jamaah yang dimuliakan Allah, kepentingan akhirat harusnya lebih dominan daripada kepentingan dunia, karena bapak dan ibu tidak lama tinggal di dunia, karena sebentar lagi kita akan masuk alam yang berikutnya, yakni alam barzakh. Dan ibu hidup di kubur umurnya lebih panjang daripada hidup di dunia. Waiting list, daftar tunggu Anda untuk menyambut datangnya hari kiamat itu panjang. Itu kenapa perjalanan harus disiapkan dengan bekal yang cukup. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kematian, kehidupan terus diperlihatkan untuk melihat siapa yang paling siap di antara hamba Allah ahsan amala, dengan amalnya yang paling baik. Berarti ibu, tugas kita itu adalah memperbanyak amal yang baik untuk menuju kehidupan berikutnya. Bukankah tetangga Anda ada yang meninggal? Bukankah Anda bertakziah ke tetangga Anda? Bukankah tetangga Anda suaminya ada yang meninggal? Ini akan diperlihatkan. Tetangga akan datang ke rumah Anda untuk bertakziah ke rumah Anda karena pesanan Anda meninggal. Ingat, situasi ini akan dialami setiap orang. Kehilangan, ditinggalkan atau meninggalkan. Ini pertanda jangan terlalu sibuk dengan urusan duniamu, sebab semua akan ditinggalkan. Yang Anda pakai ini bukan pakaian terakhir. Pakaianmu tidak berwarna, tidak bercorak, hanya berwarna putih. Nama bajumu kain. Sudah tahu kain kafan? 100 tahun lagi rumah yang Anda bangun ini akan jadi milik orang, Bapak. 50 tahun lagi usaha yang Anda capai dan usaha Anda akan jadi milik orang. Tidak ada yang abadi. Itu kenapa di surah subuh tadi dikatakan walanturkan semua kodam akibat, ayo persiapkan akhiratnya, karena perjalanan akhirat itu sangat panjang. Ibu, kehidupan itu dari alam ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada aku tentang ruh Muhammad. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan engkau manusia tidak diberikan banyak pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Setelah itu kehidupan alam janin. Bukankah seorang wanita memegang amanah tentang kehidupan? Proses ruh dan jasad dipertemukan saat kandungan berusia berapa, Bu? 4 bulan, 120 hari. Betul? Anda yang merasakan sakitnya, lelahnya, mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, terus mengandung lagi. Berapa banyak cetakan yang sudah Anda buat? Itu alam berapa? Setelah itu 9 bulan 10 hari masuk alam dunia. Tugas kita di dunia adalah mengumpulkan amal yang terbaik masuk alam yang keempat yang disebut alam barzakh. Kullun nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Al-Ankabut ayat 47. Yang bernafas pasti akan